Hai adik-adik, berjumpa lagi di Pia Online hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi di Pia Online bersama Kakak Manda, Kakak Jogja, Dan Kakak Rio. tema hari ini apa Kak Rio? Tema hari ini yaitu harapanku semakin nyata. Maksud dari tema ini yaitu harapan tentang kedatangan Yesus Kristus. Sebelum Pia Online hari ini kita mulai, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya apa Kak Jogja? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Musik. Halo, Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Sebab Yesus besertamu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Semoga kami semua sehat dan ceria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa, Kak Manda? Judulnya Mukjizat Itu Nyata. Atas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Pembacaan diambil dari kitab Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai anak-anak, apa kabar? Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Pia. Tentunya Bu Katin juga memberikan kabar yang baik dan luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, dan semuanya diberkati. Selalu gembira dan tidak pernah mengeluh. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini kita masuk di dalam masa Advent, yaitu minggu yang kedua.
Kalau kemarin suster sudah memberikan renungannya, menyampaikan firman-Nya, dan kali ini Bu Katin juga akan menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan membahas tentang harapanku makin jelas. Anak-anak, tentunya kalian sudah mendengar dari bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kita Felis. Pagi hari ini Bu Katin ingin menyampaikan segala sesuatunya tentang mengapa saat ini kita harus memakai masker, saat ini kita harus hidup bersih, saat ini kita harus menjaga jarak. Nah, tentunya setiap hari kalau kita memakai masker itu kita merasa bahwa hal itu kurang enak dan tidak nyaman kita lakukan. Ya, kemana-mana kita pakai masker, bahkan wajah yang cantik tidak kelihatan, yang ganteng juga nggak kelihatan. Ya, kadang kita kemana-mana pun harus memakai masker, tidak boleh berdekatan dengan teman, bahkan kita tidak boleh bertemu dulu dengan teman-teman di kegiatan belajar mengajar atau sekolah. Anak-anak, bahkan sudah dari beberapa bulan yang lalu kita mengikuti PIA ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti biasanya kita berkumpul bersama teman. Namun itu tidak membuat kita menjadi semakin loyo atau patah semangat. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, memakai masker kadang membuat dada kita menjadi semakin sesak. Bahkan juga kita merasa tidak nyaman. Kita juga merasa bosan. Kenapa sih aku harus selalu memakai masker kalau pergi? Anak-anak, kita tidak boleh merasa bahwa Tuhan itu memberikan cobaan yang terus-menerus. Nah, cobaan memang ada, anak-anak. Saat ini kita diberikan cobaan oleh Tuhan dengan adanya virus. Karena setiap hari kita bertemu, sebenarnya kita itu berdampingan dengan alam. Saat ini virus ada di mana-mana, ya, berada di alam kita yang terbuka ini. Namun demikian, anak-anak, kita tidak boleh merasa bahwa kita itu tidak mempunyai harapan. Harapan untuk kembali hidup menjadi normal seperti biasanya. Kita harus tetap berharap. Kenapa? Karena di dalam harapan itu nanti Tuhan pasti mengabulkan. Tapi bagaimana, Bu, kalau kita hanya berharap? Kita nggak boleh harus selalu berharap terus, tetapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita berharap boleh, anak-anak, tapi kita harus melakukan yang diharapkan juga oleh Tuhan. Tuhan bergerak mendekati kita, dan kita juga harus bergerak mendekati Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ya, kita tidak boleh bosan, selalu berdoa. Kemudian, supaya kita tetap sehat, kita tetap harus menerapkan 3M atau protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Di samping itu, kita tetap harus hidup sehat dengan cara berolahraga, lalu makan, kemudian boleh juga berjemur, dan mungkin juga cara hidup sehat yang lain. Nah, itu cara kita bergerak mendekati Tuhan. Anak-anak, di dalam Matius yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi, ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30 ada ayat emasnya seperti ini. Dengarkan dan ingatlah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ternyata di setiap hidup kita itu kita tidak lepas dari cobaan, ya.
Tuhan memberikan cobaan itu agar kita semakin kuat. Bagaimana toh? Anak-anak diberikan cobaan untuk tidak sekolah, untuk tidak bertemu teman. Bahkan pergi bermain pun kita tidak boleh di luar rumah. Nah, itu adalah cobaan dari Tuhan, anak-anak. Namun demikian kita tidak boleh lepas dari harapan-harapan kita. Kenapa? Karena di dalam harapan itu, bila kita bergerak mendekati Tuhan dengan cara yang sudah Bu Katrin sampaikan tadi, maka Tuhan pun akan bergerak mendekati kita. Maka semua harapan-harapan kita akan terwujudkan. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan beban berat di pundak kita, itu adalah, umpamakan itu adalah satu cobaan. Namun kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mundur. Seperti saat ini, bahwa kita diberi cobaan, di mana-mana sekarang ini ada virus, dan kita tidak bisa bebas pergi kemana-mana, maka kita tetap bergerak mendekati Tuhan, agar harapan-harapan kita nanti bisa terwujudkan. Nah, itu adalah harapanku makin jelas. Ya, demikian yang bisa Bu Katrin sampaikan. Mari anak-anak, jangan lupa pesan Mama bahwa kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Agar apa, anak-anak? Harapan-harapan kita terkabulkan dengan cara kita mendekati Tuhan dengan semua yang sudah Bu Katrin sampaikan. Sekian renungan dari Bu Katrin, dan tetap bahagia di rumah bersama keluarga. Tuhan memberkati. Salam. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat kerajinan cangkir. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, pertama, kertas lipat, gunting, dan perekat. Boleh menggunakan isolasi, boleh juga menggunakan lem. Langkah pertama, lipat kertas lipat menjadi 5 bagian yang sama besar. Kemudian lipat lagi bagian bawahnya, kurang lebih 1/5 bagian kertas lipat. Setelah itu, lipat juga bagian atasnya sampai menyentuh batas bagian lipatan bawah. Waktunya menggunting. Gunting bagian bawah. Potong di garis lipatan kertas bagian bawah. Nanti kita akan mendapatkan 5 bagian. Lipat bagian-bagian kertas lipat ke arah dalam. Kemudian, rekatkan salah satu bagian bawah yang sudah dipotong ke bagian atas. Bagian yang harus direkatkan ke atas adalah bagian yang paling pinggir. Ini akan digunakan sebagai kuncian cangkir kita. Setelah itu, lipat melingkar bagian-bagian yang sudah terlipat membentuk cangkir. Kemudian masukkan kuncian cangkir kita ke dalam sela lipatan cangkir yang lainnya. Setelah itu rekatkan bagian bawahnya agar tidak berlubang. Bagian badan cangkir sudah selesai. Ya, mari kita sisihkan. Buatlah potongan kecil dari kertas lipat, boleh dengan kertas lipat dengan warna sama maupun dengan warna yang berbeda. Lalu, lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, lipat lagi menjadi 3 bagian, tidak harus sama besar. Kemudian, lipat lagi bagian ujungnya, sehingga kita memiliki 5 bagian lipatan kertas. Oke, waktunya menggabungkan. Setelah dipasangkan, akhirnya selesai.
Jadilah akhirnya cangkir kita yang dapat memuaskan dahaga. Selamat mencoba. Nah, sebelum kita menutup Pia Online pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Dadah! Action. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah diajarkan oleh pembimbing kami dapat berguna bagi kami dan menambah serta memperkuat iman kami. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.